Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Sebelum memperkenalkan, nama saya Adel, founder dari organisasi Kantong Kebaikan, membantu, berbagi, dan mengedukasi mereka yang membutuhkan. Kantong Kebaikan merupakan sebuah organisasi yang dibangun dan bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan dengan cara menyediakan wadah khusus untuk Anda semua para donatur yang nantinya ingin memberikan donasinya, untuk kemudian kami salurkan kembali melalui organisasi ini baik dalam bentuk sembako atau kebutuhan lainnya, dan yang paling penting adalah memberi edukasi pendidikan yang cukup kepada mereka-mereka yang membutuhkan, terutama anak jalanan. Kami hadir dengan visi dan misi yang jelas, yaitu menjadi organisasi sosial yang dapat dirasakan kehadiran dan perannya dalam memberikan bantuan sosial kemanusiaan yang efektif dan berkelanjutan. Misi kami yaitu melakukan kegiatan bakti sosial di lingkungan sekitar, serta memperbanyak kegiatan edukasi pendidikan terhadap anak-anak jalanan yang tidak sempat mengenyam pendidikan. Kemudian juga mempererat hubungan antar anggota organisasi dengan warga sekitar, dan juga membawa perubahan yang baik terhadap lingkungan sosial di sekitar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, jumlah orang miskin dari tahun ke tahunnya semakin meningkat. Krisis COVID-19 menyebabkan jumlah penduduk miskin bertambah menjadi 26,4 juta orang per Maret 2021. Angka ini merupakan angka yang tertinggi sejak tahun 2017. Kemudian yang tergolong dalam penduduk miskin yaitu anak jalanan, eks-psikotik, pengemis, gelandangan, anak balita terlantar, anak terlantar, korban tindak kekerasan, pemulung, lansia, penyandang disabilitas mental, dan lain-lain. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan kuat organisasi kami didirikan. Kami banyak melihat situasi di mana kebutuhan pokok dan pendidikan penyandang masalah kesejahteraan sosial banyak yang belum terpenuhi, serta kehidupan mereka belum dapat perhatian khusus oleh pemerintah. Kenapa kemudian sempat disebutkan sebelumnya bahwa organisasi kami lebih fokus terutama dalam memberikan pendidikan bagi anak jalanan? Tentunya hal ini dikarenakan permasalahan anak jalanan ini merupakan suatu permasalahan yang sangat besar dan memang harus mendapat perhatian yang khusus. Seorang anak yang sudah sepantasnya berada di rumah dan duduk di bangku sekolah untuk mendapat pendidikan, namun yang terjadi pada zaman sekarang ini adalah banyak anak-anak putus sekolah karena alasan ekonomi, dan dengan terpaksa mereka harus mencari uang di jalanan demi menyambung hidup. Maka kita sebagai generasi muda harus bisa membuat suatu gerakan baru dalam rangka membantu mereka, baik dalam hal pendidikan maupun kebutuhan pokok sehari-hari sebagai bukti nyata bahwa kita merupakan generasi muda penerus bangsa yang peduli pada sekitar dan bisa membantu sesama yang membutuhkan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh partner saya. Atas apa yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi mengenai banyaknya anak jalanan yang masih belum tercukupi kebutuhan pokoknya dan juga anak jalanan belum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Pastinya di luar sana banyak sekali orang-orang baik yang mereka tergerak hatinya sehingga mereka ingin membantu anak-anak jalanan tersebut. Tetapi mungkin karena keterbatasan jarak, waktu, mungkin bisa kesibukan mereka sehingga mereka tidak dapat merealisasikan keinginan mereka. Maka dari itu, kami menciptakan sebuah organisasi sebagai wadah penyaluran donasi dari para donatur yang ingin membantu sesama. Namun, bagi mereka yang tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk turun langsung ke lapangan. Dengan donasi yang telah didapatkan, kami akan menyalurkan segala donasi kepada target dalam bentuk kebutuhan pokok sehari-hari seperti makanan dan pakaian, serta memberikan edukasi yang cukup bagi mereka yang ada di jalanan dengan cara terjun secara langsung ke jalanan. Nah, karena mungkin banyak kesibukan yang mereka lakukan, tidak ada kesempatan, maka kami membuat sebuah aplikasi yang bernama aplikasi Kantong Kebaikan, di mana para donatur dengan mudah dapat mendonasikan dana mereka hanya melalui aplikasi dan mereka dapat melakukan di mana saja dan kapan saja. Tentunya, aplikasi Kantong Kebaikan ini sangat mudah digunakan oleh kalangan siapapun. Dengan cara
para donatur harus mengunduh aplikasi kantong kebaikan terlebih dahulu di iOS maupun Android. Tentunya pengoperasian aplikasi kantong kebaikan ini sangat mudah, di mana di awal para donatur akan melakukan top up dana melalui pembayaran yang tersedia. Lalu setelah itu, para donatur akan memilih opsi transfer untuk mengirimkan dana yang akan diteruskan. Setelah itu, para donatur akan memasukkan nominal yang ingin mereka donasikan. Setelah mereka memasukkan nominal yang ingin mereka donasikan, mereka langsung tinggal mengeklik tombol kirim dan mereka juga harus memastikan bahwa donasi sudah terkirim. Lalu, di aplikasi kantong kebaikan ini juga terdapat fitur di mana fitur ini berguna untuk mengecek riwayat donasi sehingga mereka tidak perlu ragu mengenai riwayat donasi mereka. Dan opsi tersebut dinamakan opsi story. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Untuk informasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kenapa harus sekarang? Karena selagi kita muda, kita harus mampu berinovasi dan memberikan gebrakan-gebrakan yang baru dalam membantu masyarakat yang luas. Kalau bisa sekarang, kenapa tidak? Semakin cepat kita bereaksi dan menunjukkan rasa peduli kita, maka akan semakin banyak pula dari mereka yang terbantu. Jika bukan dari kita dan bukan dimulai dari sekarang, maka siapa yang akan memulai dan akan dimulai sejak kapan lagi? Organisasi kami memiliki target demi mencapai visi dan misi. Target tersebut adalah siapapun yang memiliki keinginan untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan tanpa harus memikirkan waktu dan tenaga mereka untuk bisa turun tangan secara langsung. Target utama adalah 75% pengguna smartphone di Indonesia yang ingin berbagi menggunakan aplikasi kami. Berdasarkan data, pada tahun 2025, pengguna smartphone diperkirakan mencapai 89%. Dan itu menjadi peluang yang sangat besar bagi organisasi kami, karena organisasi kami berbasis aplikasi, dan diharapkan penggunanya akan semakin bertambah. Kantong Kebaikan akan melakukan kegiatan sosial dan edukasi secara menarik, yang tentunya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel dalam pendanaannya. Di luar sana, banyak organisasi lain yang sama-sama memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekitar yang membutuhkan. Oleh karena itu, kami mengembangkan organisasi ini dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang berbeda dari yang lain dan edukasi secara menarik, agar kemudian lebih dikenal dan mendapat kepercayaan penuh oleh masyarakat sekitar. Banyak organisasi yang kurang jelas dalam perincian kemana hasil pendanaannya dipakai, maka kami hadir dengan sistem aplikasi yang dimana donatur dapat memantau dengan jelas rincian pendanaan digunakan untuk apa saja di dalam aplikasi. Sekian dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Organisasi ini kami dirikan guna membantu orang-orang di sekitar kita, terutama anak jalanan serta pedagang-pedagang kecil di sekitar kita. Kami membantu dengan cara menyediakan kebutuhan hidup mereka, yaitu kebutuhan hidup pokok atau sembako. Kami juga melakukan program lain, yaitu program edukasi, di mana kami akan mengedukasi tidak hanya anak jalanan, namun juga pedagang-pedagang kecil. Untuk anak jalanan akan kami fokuskan kepada pendidikan umum mereka, supaya pendidikan mereka tidak tertinggal dibanding anak-anak lainnya. Karena terdapat beberapa kasus di mana anak-anak jalanan harus terpaksa putus sekolah dikarenakan masalah biaya yang mereka hadapi. Selain itu, kami juga akan mengedukasi warga-warga umum, rakyat-rakyat sekitar, pedagang kecil, mengedukasi mereka seputar kesehatan ataupun isu-isu sosial lainnya yang ada di sekitar mereka. Selanjutnya,
Untuk model organisasi kami yaitu dengan cara mencari donasi dari para donatur melalui sosmed atau sosial media, yang kemudian para donatur dapat mendonasikannya melalui aplikasi yang sudah kami sediakan, yaitu aplikasi Kantong Keajaiban. 95% dari hasil donasi para donatur akan kami gunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, yaitu rakyat, pedagang kecil, dan anak-anak jalanan. 5% lainnya akan kami gunakan untuk pengembangan organisasi kami, agar sekiranya ke depannya organisasi kami dapat menjadi organisasi yang lebih besar lagi, dan cakupan target kami dapat meluas dari sebelumnya. Selanjutnya, di tim kami, founder kami ada Ardelia Maria Sabrina Kusuma Wardani, lalu co-founder kami Bernardus Christian Arya Putra, dan manajemen keuangan kami Bayu Satria Negara. Untuk info selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada Febriana Tessa yang berperan sebagai edukator, dan Nanda Pratama, yaitu saya sendiri, yang berperan sebagai surveyor lokasi. Berikut adalah data keuangan organisasi Kantong Kebaikan dari tahun 2018 hingga sekarang. Di sini bisa kita lihat, data keuangan organisasi ini dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan tanpa adanya penurunan. Terutama pada tahun 2020, di mana saat COVID-19 melanda, kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan semakin meningkat, dan hal tersebutlah yang menjadi faktor pendorong meningkatnya keuangan organisasi ini. Pada tahun 2018, keuangan organisasi ini telah menyentuh angka 110 juta, dan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 30% dengan angka 140 juta. Dan puncaknya terjadi pada tahun 2020 dengan persentase kenaikan sebesar 60% dengan angka 200 juta. Dan pada tahun 2021, persentase kenaikannya sama dengan tahun 2020, yaitu 60%, dan berhasil menyentuh angka 260 juta. Tentunya kenaikan keuangan organisasi ini merupakan bukti nyata dari kepercayaan para donatur terhadap organisasi ini. Dan kewajiban kami sebagai bagian dari organisasi ini adalah menjaga kepercayaan para donatur dan selalu bersifat transparan terhadap mereka, agar organisasi ini pada tahun-tahun berikutnya terus berkembang dan menjadi lebih baik lagi, agar dapat membantu lebih banyak lagi orang yang membutuhkan. Berikut ini adalah berbagai penghargaan yang telah didapatkan oleh organisasi ini sejak tahun 2018. Yang pertama adalah penghargaan organisasi sosial berbasis aplikasi terbaik di Indonesia. Yang kedua adalah juara 2 nasional aplikasi sosial dengan sistem transparan dan akuntabel. Yang ketiga adalah juara regional organisasi sosial berbasis teknologi oleh Telkomsel. Dan yang selanjutnya adalah juara 1 nasional Surabaya Roadshow Go Startup Indonesia. Yang berikutnya adalah Best 3 Startups di Bandung, dan yang terakhir adalah juara 1 nasional Facing Days di Yogyakarta. Tentunya penghargaan-penghargaan yang diberikan terhadap organisasi ini adalah merupakan sumber semangat bagi kami untuk terus memberikan uluran tangan terhadap mereka yang membutuhkan dari para donatur, dan terus bekerja lebih baik lagi untuk membantu yang membutuhkan. Ya, mungkin hanya sekian yang dapat kami presentasikan mengenai organisasi ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf bila ada salah kata yang tidak sengaja kami ucapkan lalu menyinggung perasaan Anda. Sekali lagi kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.